Selamat sore, selamat kita berjumpa lagi melalui channel YouTube. Saya sebagai hamba Tuhan, abdi Allah, diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah kepada semua di muka bumi ini. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Allah di channel YouTube ini, di episode yang ke-7. Jadi dengan kemurahan Tuhan, hari ini dapat terlaksana semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlaku. Semuanya atas rancangan Allah, dirancang sedemikian oleh Allah dan Roh-Nya bekerja. Menjelang hari Tuhan sudah dekat. Injil diberitakan, Injil disampaikan. Kata Yesus, pergilah jadikan segala bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka barang siapa yang percaya kepadaku, dan baptislah mereka. Karena Yesus sendiri mengklaim dirinya. Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Imani, yakini, percaya. Ya dan amin. Saudara berkata, haleluya. Saya juga berkata, haleluya. Baiklah, tidak berlama-lama. Sebelum firman Tuhan saya bacakan kepada saudara, mari lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Roh-Nya yang kudus itu, Dia mengurapi semua orang, tidak terkecuali saya dan saudara. Biarlah diurapi oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan selalu, disadarkan oleh Tuhan selalu, dituntun olehnya. Karena Yesuslah jawaban segala-galanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di sore yang indah ini, Tuhan. Kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu wajiblah kami selalu memanggil dan menyebut dan menyembah-Mu, bahwa Engkaulah Allah serba sekalian alam ini. Terima kasih Tuhan, urapi dan kuduskan kami semua. Saatnya kami duduk tenang, dan kami akan dengarkan perkataan-Mu sendiri. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini tanggal 22 September 2021. Kamis. Hari ini saya akan bawa judul topik khotbah garing Injil diberitakan. Kesetiaan dapat diuji oleh tuannya. Seorang hamba yang baik dapat dan mau diuji oleh Tuhan, oleh tuannya. Mau dikoreksi, mau diingatkan oleh Sang Tuhan kepada hambanya. Yesus sendiri ingin mengoreksi saudara dan saya. Dia akan memperbaiki kehidupan, relung-relung kehidupan ini. Dia akan mengoreksi dan akan menyempurnakan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Saya kutip dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Perikop dan judul yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Elia naik ke surga. Saya baca dalam nama Tuhan.
Dengarkan, simak, dan roh Tuhan akan bekerja untuk saudara dan saya mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam pengiringan kita, di dalam melayani Dia, sebelum napas dan raga saudara berpisah untuk selama-lamanya. Masuk di fase yang kedua. Masuk ke fase yang kedua, yaitu kehidupan. Dan untuk dihakimi sesuai perbuatan kita masing-masing. Baik atau buruk. Hakim di atas segala hakim. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus menjadi hakim yang adil. Tidak ada yang tersembunyi. Tua muda, kaya miskin, besar kecil, hamba atau tuan, akan berdiri di hadapan Allah dan penghakiman dimulai. Saya baca dalam nama Tuhan ayat 1, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai di ayatnya yang ke-15. Saya baca, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Menjelang, Elia tahu akan ada peristiwa yang besar terjadi kepada Elia. Tanpa diberitahukan oleh tuannya Elia kepada Elisa, hambanya, abdinya. Secara naluri, perasaan mereka, kalbu mereka menyatu. Apa yang Tuhan buat, pasti hambanya akan tahu. Apa yang Tuhan buat kepada kita, kita pasti tahu melalui firman-Nya yang hidup. Kita juga tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara. Sebab itu dibutuhkan hubungan kita yang manis dengan Roh Kudus. Dibutuhkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Dan Dialah yang sanggup menyatukan. Sehingga engkau bukan dikatakan lagi hamba, tetapi engkau dikatakan sebagai saudara. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Di ayatnya yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa menjawab, inilah jawaban Elisa sebagai hamba yang setia kepada tuannya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus taat dan setia kepada Tuhan Allah semesta langit di dalam Yesus Kristus. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi namamu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Satu pernyataan yang disampaikan, satu statement, satu pernyataan, satu deklarasi yang disampaikan Elisa kepada tuannya. Demi namamu, demi nama Tuhanmu yang engkau layani, dan demi namamu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Garis bawahi saudara-saudara. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Elisa mengeluarkan statement, Elisa mengeluarkan perkataan, janji setianya kepada Elia sebagai sang tuannya. Demi nama Tuhan yang engkau layani dan demi hidupmu, aku tidak akan pergi meninggalkan.
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, apapun yang terjadi, pedang yang menghadang aku, kelaparan yang menghadang aku, intimidasi yang menghadang aku, dalam keadaan berkekurankah yang menghadap aku, di dalam kesakitan sekalipun yang menghadang aku tidak akan meninggalkan Engkau. Ya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kita boleh mengatakan perkataan yang luar biasa, yang beriman. Allah membutuhkan komitmen dari kita. Allah membutuhkan pernyataan yang tulus, yang keluar dari dasar hati kita, yang jujur dan dapat kita pertanggungjawabkan. Biarlah kita adakan reaksi yang manis dengan Tuhan. Mengadakan reaksi rohani, hubungan yang manis dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Seperti yang terjadi dalam 2 Raja-Raja, kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 2 ini. Ayat 1 sampai 15 nanti kita akan dengarkan. Kita akan simak kisah yang krusial, kisah yang menarik, kisah untuk dicontoh, kisah untuk kita renungkan, kita laksanakan. Elisa menjawab kepada Elia, demi nama Tuhanmu dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita juga berkata demikian. Demi Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah berkorban untuk dosa saudara dan saya, aku tidak akan pergi meninggalkan Tuhan lagi. Cukup satu kali Yesus diserahkan, Yesus disalibkan, Yesus mati di bukit Golgota, di atas kayu salib yang kasar. Yesus rela mati buat saudara dan saya. Demi Tuhan yang hidup, aku akan melayani Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, yang sudah memanggil aku, yang sudah menyelamatkan aku tidak akan tinggalkan Tuhan lagi. Kiranya sore ini biarlah kita jadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya mempertanggungjawabkan pernyataan kita ketika Yesus, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan yang menebus kita, saudara-saudara. Di ayatnya yang ketiga, di ayat yang kedua ini, saudara-saudara, Elia memberikan pernyataan kepada hambanya, abdinya Elisa. Namun Elisa memberikan pernyataan, Elisa memberikan deklarasi, mendeklarasikan dirinya. Elisa memberikan statement kepada tuannya Elia. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam hal ini, di ayat yang kedua ini, perjalanan mereka ke Betel. Saya kategorikan Betel adalah rumah Allah. Betel di mana Allah berdiam, rumah Allah. Gereja Tuhan menjadi rumah Allah. Hidup kita menjadi tempat Allah berdiam. Di dalam hidup kita, Allah menara Tuhan diagungkan.
Menara Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan disebut. Dan di ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Garis bawahi pernyataan Elisa kepada para nabi-nabi, rombongan nabi yang ada di Betel. Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Kalau hubungan antara Tuhan dan hamba sudah dekat, antara Yesus dan saudara dan saya dekat, maka semua rahasia-rahasia, semua rencana-rencana akan diberitahukan, akan disingkapkan kepada saudara dan saya. Elisa sang abdi itu memberikan jawaban, menjawab pertanyaan para nabi yang ada di Gilgal. Rombongan nabi yang ada di Gilgal. Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Tuhan menghendaki kita diam di kaki Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu berada dalam dekapan Tuhan. Berdiam dirilah dengan Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Dekatlah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, isi dunia ini, yang mati buat dosa saudara dan saya. Dia rela menderita oleh karena bilur-bilur Tuhan. Saudara dan saya sudah disembuhkan. Oleh karena darahnya, kuasanya menyucikan kita dari segala dosa. Di ayatnya yang keempat, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Elia berkata kepada abdinya yang bernama Elisa, Elisa, tinggallah engkau di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke kota Yeriko. Tetapi Elisa berkata, memberikan lagi pernyataan, memberikan janji setianya kepada tuannya yang bernama Elia. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkanmu. Lalu mereka sampai di kota Yeriko. Seorang abdi yang setia kepada tuannya, Elia. Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi anak hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Hamba anak-anak Tuhan yang setia. Yang menuruti kehendak Tuhan. Yang menuruti perintah-perintahnya. Yang taat. Yang mengabdi. Yang menyerahkan dirinya secara total. Ikut Tuhan. Jangan buat bersyarat dengan Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki saudara dan saya secara total
all out. Segala-galanya, semuanya aku berikan kepadamu. Ya Tuhan Allah, semesta langit dan bumi, Allah nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, Allah para nabi-nabi, Allah para raja-raja yang takut Tuhan, Allah para rasul-rasul, Allah nenek moyang, Allah tokoh-tokoh gereja, Allah saudara dan Allah saya. Buatlah pernyataan yang kita harus pertanggungjawabkan. Demi nama Tuhan yang hidup, aku akan selalu melayani Engkau. Aku akan patuh dan tunduk kepada kitab-Mu ini. Kitab yang penuh urapan. Kitab yang menuntun. Kitab yang mengoreksi. Kitab yang mengajarkan. Di dalam ini tertulis janji-janji Tuhan yang manis. Haleluya, amin. Pertama di Gilgal, kedua di Betel, yang ketiga di kota Yeriko. Ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Elisa menjawab, jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Elisa memberikan pernyataan kepada rombongan nabi yang ada di Yeriko. Rombongan nabi memberitahukan kepada Elisa, kepada abdi Elia, sang Tuhan, "Sudahkah engkau tahu bahwa Tuhanmu akan diangkat ke surga?" Maka jawablah oleh Elia, sang abdi itu, Elisa, sang abdi itu, kepada rombongan nabi yang ada di Yeriko, jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Elisa memberikan pernyataan lagi, "Demi nama Tuhan yang hidup serta hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Adakah kita hamba-hamba Tuhan? Adakah kita umat-umat Tuhan akan pergi meninggalkan Tuhan? Apakah karena pedang? Apakah karena persekusi? Apakah karena tekanan? Apakah karena masalah kehidupan? Apakah karena kita sakit? Apakah kita ada problem dalam hidup, dalam berkeluarga? Katakanlah, "Demi Tuhan yang hidup dan demi namamu, Yesus Kristus, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau." Yesus menghendaki pernyataan. Dia menghendaki pernyataan yang berwibawa dan dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya, dapat diterima. Di ayatnya yang ke-6, berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Elia berkata lagi kepada abdinya yang bernama Elisa, "Baiklah, engkau tinggal di sini, Elisa,
Elia berkata kepadanya, Elisa, sang abdi, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Lagi-lagi luar biasa. Luar biasa pernyataan Elisa, sang abdi itu. Demi Tuhanmu yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan pergi meninggalkan. Dan di ayatnya yang ke-6 ini, saudara-saudara, maka tahulah sang Tuhan yaitu Elia kepada pernyataan hambanya yang bernama Elisa. Sesungguhnya dia adalah hamba yang setia. Elia berkata, aku menghormati kesetiaanmu, Elisa. Kau adalah hamba yang setia. Kaulah adalah abdi yang setia. Kau buktikan dengan nyata. Elia tahu bahwa Elisa bukan mengeluarkan perkataan secara teori dan pandai berbicara, tetapi tidak dilaksanakan. Tetapi sang Tuhan Elia mengetahui kedalaman kejujuran sang abdi yang kita kenal namanya bernama Elisa. Ketika mereka berada di tepi sungai Yordan, sungai Yordan itu berbatasan dengan Israel dan Yordania. Sungai Yordan tempat orang Israel menyeberang dari tanah Kanaan, dari negeri perhambaan ke tanah Kanaan. Sungai Yordan tempat historis di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Roh Kudus ada bersama Yesus. Dan dari surga terdengarlah suara, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sungai Yordan. Sungai berbicara Roh Kudus. Biarlah kita berenang, berada di sungai, sungainya Allah, yaitu sungai Roh Kudus. Sungai, dia alirkan, air mengalir dari tempat yang tinggi kepada dataran yang rendah. Sungai, sungai kehidupan yang menghidupi yang ada di dalam sungai itu, berupa ikan-ikan dan sebagainya. Di ayat yang ke-6 ini, 4 kali Elisa memberikan pernyataan kepada Elia, sang Tuhan. Kejujuran dan keikhlasan. Apa adanya disampaikan oleh Elisa kepada tuannya Elia. Dia jujur dan berkata apa adanya. Semoga saudara dan saya tidak hanya pandai berbicara, tidak hanya pintar tampil, berhok, tidak hanya pintar tampil mengajar, tetapi tidak melaksanakan apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sangat menghargai kejujuran, kesungguhan, ketulusan, pengabdian, pengorbanan. Dia menghargai, dia respect, dia memberikan penghormatan
Sampailah keduanya di tepi sungai Yordan, air yang mengalir deras. Di ayatnya yang ke-7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ada rombongan Nabi, 50 orang, banyak dari nabi-nabi itu. Mereka menonton dari jauh apa gerangan yang akan terjadi antara Elia dan Elisa, antara sang majikan dan sang hamba abdi. Mereka sedang berdiri dari jauh, memandang, melihat apa gerangan yang akan terjadi. Orang memandang di sekitar kita. Orang-orang melihat di sekitar kita, kehidupan kita. Ketika kita hidup benar, ketika kita berjalan benar, kita jadi berkat. Ketika kita berjalan salah, ketika kita munafik, ketika kita melakukan kesalahan yang fatal, orang menjadi cebok. Dicebokkan hamba-hambanya jika berjalan tidak dalam benar. Orang memandang dari jauh. Orang melihat gerak-geri kita. Kiranya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan memandangmu. Biarlah Tuhan mengetahui isi hati saudara dan saya. Ayat 8. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 ini. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Elia mendemonstrasikan kuasa yang dia miliki. Elia mendemonstrasikan urapan yang dia miliki. Elia mendemonstrasikan otoritas yang diberikan oleh Bapa di surga. Dan sang abdi ada di samping Elia sebagai tuannya. Harap-harap cemas apa gerangan yang terjadi. Dibukanyalah baju jubah itu langsung kepada jubah Elia yang dikenakannya. Sang abdi Elisa melihat apa yang dia lakukan sang tuan ini. Sudah tentu apa yang dia buat, apa yang dia lakukan oleh Elia. Semuanya mendatangkan kuasa yang dahsyat. Apa yang dia lakukan oleh Elia, dia buat. Dia percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan menyertai. Kuasanya menyertai. Diambilnyalah jubahnya. Dipukulkannya ke sungai Yordan itu. Yang tadinya deras dalam. Tidak ada sarana untuk menyeberang. Seperti yang dialami oleh orang Israel ketika keluar dari negeri Mesir. Tentara Mesir mengejar mereka. Anak-anak Tuhan orang Israel penuh ketakutan karena musuh dari belakang mengejar mereka, hendak membinasakan mereka. Tapi ada hambanya yang bernama Musa. Musa disertai oleh Tuhan Allah. Kuasanya menyertai kepada Musa. Kuasa Allah bekerja. Ada reaksi yang luar biasa, yang positif.
Dan kuasa itu digunakan. Tongkat yang dimiliki oleh Musa diulurkannya ke air, ke laut. Maka terbelahlah laut itu. Seperti musim kemarau terjadi. Kiri kanan mereka ada dinding kaca berupa air laut. Dan orang Israel menyeberang. Mujizat Allah, kuasa Tuhan terjadi. Seperti di dalam ayatnya yang ke-8 ini, saudara-saudara. Antara Elia dan Elisa. Ketika mereka sampai di sungai Yordan. Tidak ada sarana untuk menyeberang ke seberang. Tapi Elia diurapi dan dikuduskan. Dan kuasa Tuhan itu menyertai dia. Dan kuasa itu bekerja dengan sempurna. Yang didemonstrasikan Elia. Dipukulnya lah air itu dengan jubahnya. Maka air itu terbelah dua. Kedua abdi ini, Allah ini, satu Elia dan satu hambanya, abdinya yang bernama Elisa, menyeberang dengan baik dan tibalah mereka di seberang. Sungai Yordan. Luar biasa kalau Allah bekerja. Luar biasa kalau Allah menyertai pelayanan saudara dan saya. Tuhan luar biasa kalau Allah memberkati kehidupan saudara. Roti dan airmu akan dicukupkan. Penyakit dilalukan. Haleluya. Pada para hamba-hamba Tuhan, kepada para gembala-gembala yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Tegakkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Berharap penuh kepada Bapa di surga. Yesus Kristus. Sang penolong. Sang juru selamat isi dunia ini. Yang berdaulat penuh. Yang berkuasa penuh. Menguasai segala yang bernapas di bumi. Baik yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia berkuasa. Dia berjanji dia akan kembali untuk kedua kali. Menyebut saudara dan saya. Dan menghakimi isi dunia ini. Dan dunia digulungnya seperti kertas. Dilemparkannya ke lautan api yang menyala-nyala. Dalam Lukas pasal 21, saudara-saudara, ayatnya yang ke-33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Di ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal 21 ayat 17. Sekalipun engkau dibenci. Di ayatnya yang ke-18. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Allah akan menjaga kita, memagari kita, memelihara kita. Rumah kita dipelihara oleh Bapa di surga. Dikirimkannya lah malaikat Tuhan memagari saudara. Dan dia menghunuskan pedang yang bermata dua bernyala-nyala di depan pintu rumah saudara. Dan satu pun anasir-anasir iblis yang akan mengganggu saudara dan saya di waktu kita tidur pada malam hari tidak akan bisa menyerang kita. Tidak akan bisa datang menimpa kita, membinasakan kita di dalam rumah kita. Pada tengah malam ketika saudara berbaring dan saya. Dan esok pagi kita bangun dengan tubuh yang diberkati. Baiklah kita berkata terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan rahmat-Mu. Pada pagi ini aku bangun dengan tubuh diberkati menikmati harimu. Peganglah tanganku agar aku tidak berdosa kepadamu.
Tuntunlah hidupku. Karena tanpa Tuhan aku tidak berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tergeletak. Tetapi bersama Tuhan aku akan melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat dan gagah perkasa. Kuasanya, mujizatnya akan berlaku bagi semua orang, bagi hamba-hambanya yang mengasihi Tuhan. Diberikannya lah karunia itu, dan engkau akan mendemonstrasikan. Engkau melihat perbuatan Allah yang gagah perkasa itu. Dahsyat, luar biasa. Jaminan Tuhan buat saudara dan saya. Ada keselamatan bagi saudara dan saya. Ada damai sejahtera bagi saudara dan saya. Ada pertolongan, ada kesembuhan. Ada mujizat terjadi bagi saudara dan saya. Sebab itu dekatlah kepada Tuhan. Baiklah saudara, hubungan dengan Tuhan dekat. Bersatu dan bersekutulah engkau dengan Tuhan setiap saat dan waktu. Karena saudara akan melihat pertolongannya yang ajaib itu. Ayatnya yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Satu tawaran yang disampaikan Elia kepada abdinya karena kesetiaannya itu, saudara. Orang yang setia, seorang hamba yang setia, seorang abdi yang setia, pasti dia akan diberikan reward, hadiah yang istimewa karena kesetiaan itu, saudara-saudara. Elia menawarkan, apa yang engkau minta Elisa kepadaku. Elisa tidak meminta kekayaan, harta yang ditinggalkan oleh tuannya Elia. Hambanya, abdinya Elisa mengetahui bahwa tuannya akan diangkat ke surga. Akan dijemput oleh Tuhan langsung dengan kereta berapi. Mengapa Elisa tahu tentang kejadian yang krusial ini? Karena dia dekat. Karena dia mengabdi secara tulus kepada tuannya. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, jika kita setia kepada Tuhan, jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita bersekutu dengan Tuhan, jika kita mengambil keputusan bahwa kita akan setia apapun yang terjadi, maka segala rahasia-rahasia Tuhan akan diungkapkan, akan diberikannya. Segala apa yang telah dirahasiakan akan diungkapkan kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya akan berkata, sungguh Tuhan besar adanya, sungguh Tuhan ajaib, sungguh Tuhan penuh rahmat dan anugerahnya, sungguh Tuhan mengasihi. Elisa meminta kuasa. Sebagai hamba-hamba Tuhan, mintalah kuasa urapan itu. Bagaimana caranya, saudara? Harus ada persekutuan yang erat. Harus ada persekutuan yang manis. Bangunlah mezbah Tuhan dalam hidupmu. Maka segala rahasia-rahasia surga, segala rahasia-rahasia surga, segala kunci-kunci rahasia surga akan diungkapkan kepada saudara. Dan saudara mengerti, saudara tahu. Elisa tidak meminta sesuatu yang berupa duniawi. Terkadang kita hamba-hamba Tuhan hanya membutuhkan, Tuhan aku butuh tongkat. Aku tidak membutuhkan gelar-gelar yang
Tuhan membutuhkan dari kita urapan penyertaannya. Tuhan membutuhkan dari kita kerendahan. Dijauhkanlah kiranya hamba-hamba Tuhan yang hanya sibuk mencari popularitas, mencari sarjana teologi, S2, S3. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan membutuhkan penyerahan total kepada Dia. Dan engkau akan melayani Tuhan dengan dahsyatnya ketika engkau menyampaikan firman Allah. Ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan menyampaikan, membacakan kitab suci kepada umat Tuhan, maka akan terjadi urapan-urapan itu dan kuasanya bekerja secara sempurna. Elisa tidak meminta harta daripada peninggalan yang ditinggalkan oleh tuannya yang bernama Elia, tetapi dia meminta kuasa, dua bagian kuasa yang dimiliki oleh tuannya yang bernama Elisa. Harta bukan segala-galanya bagi kita. Harta cuma titipan. Emas dan perak akan dimakan oleh ngengat dan karat. Akan dicuri oleh pencuri. Tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Tetapi pengabdian kita kepada Tuhan, janji kita, kesetiaan kita dibutuhkan. Tuhan mengharapkan kita setia sampai akhir hidup. Sekalipun apa yang terjadi. Berbahagialah engkau mati karena Tuhan. Berbahagialah engkau mati di dalam Tuhan. Di ayatnya yang ke-10 berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sebenarnya tuannya Elia menolak permintaan abdinya yang bernama Elisa. Dia berkata, sangat sukar aku berikan kepadamu. Tetapi karena Elisa meminta dengan bertalu-talu. Elia tahu apa yang diinginkan oleh Elisa. Elisa ingin melihat kuasa Tuhan menyertainya. Elisa ingin melihat penyertaan Tuhan. Kuasanya sempurna di dalam melayani Tuhan. Sang tuan Elia, ketika abdinya meminta sesuatu kepada Elia, ketika Elia menawarkan sesuatu kepada abdinya yang bernama Elisa, Elisa hanya meminta kuasanya, kuasa Tuhan menyertainya, seperti yang dialami, yang dia miliki oleh tuannya yang bernama Elia. Elia menolak. Timbullah pikiran dalam pikiran Elia. Abdiku, hambaku, begitu sukar permintaanmu yang harus aku turuti. Tetapi Elia tahu, tiada sukar bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Tiada sukar kuasa itu diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Sang abdi yang bernama Elisa, dia tahu bahwa apa yang dia minta, dia tahu dia apa yang diminta kepada tuannya. Tuannya tidak akan bisa menolak lagi permintaan yang dia ajukan kepada tuannya. Elisa mengajukan sesuatu kepada tuannya Elia. Dia tahu bahwa Elia tidak akan menolak. Tuhan juga tidak menolak apa yang engkau minta.
Sebab itu Tuhan minta pengabdian kita, ketulusan kita, kejujuran kita, kesungguhan kita untuk hidup melayani Dia dan mengiring Dia. Sukar permintaanmu, hai abdiku Elisa. Tetapi keluarlah pernyataan dari Elia sang Tuhan kepada abdinya Elisa. Baiklah, jika engkau percaya, maka terjadilah itu. Ya dan amin, kuasanya terjadi bagi orang yang mencari. Di ayatnya yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika mereka berjalan antara Tuhan dan abdi, antara Elia dan Elisa, mereka berjalan berdua. Secara tiba-tiba, tetapi dalam cerita ini, sang abdi sudah tahu bahwa akan ada terjadi sesuatu yang krusial. Akan terjadi sesuatu yang krusial, saudara-saudara. Tetapi dia tahu juga bahwa kuasa yang dia minta itu kepada Tuhannya akan diberikan kepadanya sendiri. Dan terbukti kuasa yang dimiliki Elia itu dimiliki juga oleh Elisa. Ditransfer. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada saudara. Surga akan mentransfer kuasa Tuhan itu kepada saudara dan saya. Tapi Tuhan minta kejujuran, ketulusan kita, kepatuhan kita, keseriusan kita. Tuhan minta pengabdian yang tulus, tanpa syarat. Jangan coba-coba melayani Tuhan bersyarat. Tuhan tidak kehendaki, Tuhan tidak memakai orang-orang yang demikian. Tapi jadilah kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang mau melayani Tuhan, mengiring Tuhan tanpa persyaratan. Pikulah salib. Haleluya. Di ayatnya yang ke-11, di ayatnya yang ke-12, saudara, luar biasa, ada pemisahan. Elia dijemput oleh kereta yang berkuda, kereta api dari surga langsung. Ada jemputan khusus buat Elia, sang nabi yang luar biasa itu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, engkau akan diprioritaskan oleh Tuhan ketika engkau benar-benar melayani Dia, mengiring Tuhan. Ketika engkau benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngukannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Seorang anak ditinggalkan seorang ayah. Seorang Tuhan meninggalkan abdinya. Elia meninggalkan Elisa. Perpisahan di antara mereka terjadi. Elia sudah mendahului rekannya, abdinya yang bernama Elisa. Elisa masih ada di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah dunia. Kuasa yang dimiliki Elia itu ditransfer kepada Elisa. Dan kuasa itu didemonstrasikan pasca Elia diangkat. Kuasa Tuhan menyertai saudara dan saya. Kuasa Tuhan akan selalu bekerja dengan sempurna. Kuasa Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Rohnya hidup dan berkuasa. Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus memimpin saudara dan saya. Roh Kudus yang menghibur saudara dan saya.
Karena dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dialah Allah yang penuh rahmat. Elisa berseru, Bapakku, Bapakku. Saudara dan saya harus berdoa, Bapa di surga, dimuliakanlah namamu. Biarlah kehendakmu yang jadi, Bapa, di surga atau di bumi. Biarlah kehendakmu jadi dalam hidupku, dalam pelayananku, dalam keluargaku, dalam segala usahaku yang Tuhan percayakan. Biarlah jadi menurut kehendakmu, seperti yang yang terjadi, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12 ini, saudara-saudara. Elisa berteriak, Elisa berseru, Elisa menjerit, Bapakku, Bapakku. Sepertinya Elisa kehilangan pegangan. Sepertinya Elisa yatim piatu. Tetapi tahukah kita bahwa kuasa yang dimiliki oleh Elia ditransfer kepada Elisa, dan Elisa mempergunakan kuasa itu. Dan banyak tanda-tanda mujizat terjadi di negeri Israel di zaman Elisa. Elia tidak mati. Sejarah tidak menemukan kubur Elia. Karena memang Elia dijemput secara khusus dari surga melalui kereta yang berapi itu. Di ayatnya yang 13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang, berdiri di tepi sungai. Elisa mendemonstrasikan the power of God. Jubah yang terjatuh itu dipungutnya, Elisa memungutnya jubah Elia yang terjatuh ketika ada jemputan secara khusus. Kereta berapi dari surga menjemput Elia. Jubah Elia terjatuh ke bumi. Elisa mengambil jubah itu dan berdiri di tepi sungai air Yordan. Maka Elisa mendemonstrasikan kuasa itu. Dipukulnyalah sungai Yordan itu. Maka terbelahlah sungai itu. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Allah kita adalah sumber kuasa. Di luar Tuhan, saudara dan saya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar dan gagah perkasa. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pergi meninggalkan Tuhan lagi. Biarlah engkau selalu berada di rumah Tuhan. Berada dalam panggilanmu. Berada sebagai gembala yang baik. Menjaga domba-dombanya Tuhan. Agar domba-domba itu tidak tercerai-berai. Dan mereka binasa. Dijauhkanlah Tuhan kiranya hal itu terjadi bagi kita. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai saudara. Dan kasih karunia-Nya selalu ada dalam hidup saudara. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bimbang dan ragu dan takut. Iringlah Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia masih ditemui. Ada waktunya, waktu saudara dan saya. Malam akan tiba. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selama hidup masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Maka saudara dan saya akan diselamatkan. Di ayatnya yang ke-15, ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ketika rombongan Nabi yang ada di Yeriko
melihat dari jauh, memandang dari jauh apa gerangan yang akan terjadi. Abdi yang bernama Elisa, apa yang akan terjadi. Dan memang benar kuasa itu bekerja dengan sempurna. Sungai Yordan, sungai terbagi dua. Di kota Yeriko mereka berjumpa dengan Nabi. Elisa berjumpa dengan para nabi, rombongan nabi. Dan mereka memberikan pernyataan bahwa roh Elia telah hinggap pada Elisa. Roh Tuhan akan selalu ada kepada saudara dan saya. Roh Tuhan akan menyertai hidup saudara dan pelayanan saudara. Jika kita selalu bersekutu erat dengan Tuhan. Jika kita selalu ada dalam dekapan Tuhan. Jika kita selalu dekat mengasihi Dia. Tunduklah kepada Tuhan. Biarlah Allah yang mengoreksi diri saudara dan saya. Biar Allah yang menjamah hati saudara dan saya. Dan firman-Nya hidup. Tinggal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah firman-Nya yang hidup ini menyadarkan kita, menguatkan kembali kepada kita bahwa betapa pentingnya hubungan yang erat kita selalu bangun dengan sebaik-baiknya. Sehingga rencana-rencana Tuhan kuasanya menyertai saudara. Rencana Tuhan diungkapkan, disingkapkan kepada saudara. Dan rencana itu adalah damai sejahtera. Menuju Yerusalem baru. Surga yang kekal. Di sanalah kita akan berdiam dan memerintah bersama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kekasih jiwa saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat firman-Mu yang Tuhan sudah izinkan hamba-Mu sampaikan melalui channel YouTube ini. Kiranya para pendengar yang sempat mendengarkan Tuhan, mereka dikuatkan kembali. Hamba-Mu hanya menabur. Tuhanlah yang menghidupkan. Tuhanlah yang bekerja. Roh-Mu yang bekerja. Ampuni kami dan kuduskan kami. Berdoa buat pemimpin negara kami, bangsa kami. Tuhan, kiranya nama Tuhan, kiranya mereka dipimpin oleh Tuhan. Roh-Mu bekerja bagi mereka. Sehingga segala keputusan yang mereka lakukan, semuanya mendatangkan kebaikan untuk Injil Kerajaan Surga. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk mengoreksi saya atau untuk memberikan saya masukan, silakan saudara layangkan, hubungi saya di WA nomor 082 132 1323 85005. Sekali lagi, bagi saudara yang ingin mengoreksi saya atau ingin mengenal saya, bahkan ingin memberkati saya, silahkan hubungi saya di 082 1323 85005. Tuhan memberkati. Selamat sore. Bye-bye.